Persaingan mobil terlaris semakin sengit di bulan Juli 2023. Tanpa disangka, pemuncaknya bukan langganan juara seperti Honda Brio maupun Toyota Avanza. Lalu siapa dia? Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat total penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di pasar nasional melambat hingga 4,6% secara bulanan pada Juli 2023. Pada data yang dibagikan, total wholesales atau distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer hanya membukukan 80.416 unit. Berdasarkan data yang sama diperoleh bila penurunan penjualan pada periode Juli 2023 disebabkan melambatnya aktivitas penjualan dari sejumlah pabrikan otomotif. Lalu mobil apa saja yang paling laris di bulan Juli 2023? Berikut adalah data wholesales 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Juli 2023. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Pada awal tahun 2020 lalu, PT Suzuki Indomobil Sale resmi merilis mobil baru untuk pasar Indonesia. Mobil ini bernama Suzuki XL7 yang mengisi segmen low SUV yang ada di Indonesia. Sayangnya masih banyak orang yang beranggapan jika Suzuki XL7 ini bukanlah sebuah SUV, melainkan MPV. Di Indonesia, Suzuki XL7 langsung dihadapkan dengan lawan tangguh seperti Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Rush, dan Daihatsu Terios. Di sisi penjualan untuk bulan Juli 2023, Suzuki XL7 terjual sebanyak 1.299 unit. Toyota Veloz dihadirkan oleh PT Toyota Astra Motor untuk bersaing dalam segmen LMPV 7 penumpang. Dengan desain keren dan harga mobil yang lebih tinggi daripada saudara kandungnya, siapa lagi kalau bukan Toyota Avanza, si mobil sejuta umat. Mobil ini juga cocok dijadikan sebagai mobil keluarga dan juga mobil harian. Selain harga mobil yang lebih tinggi dari Avanza, mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang lebih unggul dan lebih lengkap daripada Toyota Avanza, sehingga bisa dikatakan masih sebanding antara harga mobilnya dan fitur yang ditawarkan. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Veloz terjual sebanyak 1.431 unit. Mitsubishi Xpander masih sangat diminati memasuki tahun 2023 ini. Meski model-model terbaru dari merek lain di segmen LMPV bermunculan, Xpander terbaru sendiri mendapat penyegaran yang cukup signifikan di mana sudah menawarkan opsi transmisi CVT, suspensi yang mirip dengan Pajero Sport, hingga penggunaan rem tangan elektrik. Mobil ini di Indonesia ditawarkan dalam banyak varian hingga 7 varian untuk memberikan kemudahan bagi para calon konsumen agar dapat membeli mobilnya sesuai kebutuhan. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Mitsubishi Xpander terjual sebanyak 1.432 unit. Honda HR-V generasi terbaru dihadirkan di tanah air dengan banyak pembaruan, termasuk pada bagian eksteriornya. Jika model sebelumnya terdapat solid wing face, kini pada HR-V terbaru sudah tak disematkan lagi. Untuk bagian interiornya juga mengalami pembaruan di mana HR-V terbaru sudah disematkan head unit bergaya floating, yang tidak ada di model-model sebelumnya. Lalu bagaimana ketelarisan Honda HR-V bulan Juli 2023 ini? Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Honda HR-V terjual sebanyak 1.509 unit. Secara keseluruhan, versi terbaru Xpander Cross memang lebih menjanjikan. Selain kehadiran fitur baru untuk meningkatkan kualitas berkendaranya, New Xpander Cross juga mendapatkan perubahan eksterior dan interior.
Wajah baru mobil ini mungkin tak mengejutkan lagi lantaran mengadopsi elemen-elemen yang sebelumnya sudah lebih dulu hadir di New Xpander. Utamanya adalah T-shape headlamp dan lampu belakang dengan konsep yang serupa. Di sisi penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Mitsubishi Xpander Cross terjual sebanyak 1.517 unit. Kelebihan mobil pick-up Mitsubishi ini juga dari sisi ramah lingkungan. Mesin yang sudah menggunakan standar Euro 4 menjadikan gas buang lebih baik sekaligus diklaim irit BBM. Mitsubishi pun memberi berbagai penyegaran lain yang jadi kelebihan dari L300 terbaru ini. Ambil contoh eksterior lebih mewah dengan kemunculan aksen krom hingga interior yang dibuat semakin lapang dan modern. Kelebihan Mitsubishi Colt L300 Euro 4 selanjutnya ada di kapasitas bak atau kargo. Dimensinya kini lebih panjang 200 mm dibanding L300 lawas, sehingga dapat memuat barang semakin banyak. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Mitsubishi Colt L300 pickup terjual sebanyak 1.583 unit. Bicara di atas kertas, WR-V terbaru memiliki dimensi cukup mungil. Di atas kertas, eksteriornya memiliki panjang 4060 mm, lebar 1780 mm, dan tinggi 1608 mm. Hal menarik adalah ground clearance-nya sangat tinggi, tembus 220 mm. Kelebihan lain adalah interiornya cukup lega, utamanya di bagian bagasi yang bisa menampung barang hingga 380 liter. Kemudian untuk jantung mekanis, ternyata Honda memberi WR-V terbaru mesin paling bertenaga di kelasnya dengan kubikasi 1500 cm3 DOHC iVTEC. Soal penjualan berapa unit yang sukses terjual sepanjang Juli 2023, untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Honda WR-V terjual sebanyak 1.841 unit. Yaris Cross resmi diperkenalkan di Indonesia. Statusnya menyandang World Premier meski sudah diperkenalkan di Jepang dan Eropa dengan beberapa perbedaan. Nampaknya Toyota Yaris Cross cukup diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Yaris Cross terjual sebanyak 1.849 unit. Untuk New Fortuner, perubahannya meliputi bagian mesin mobil tersebut yang saat ini hadir dengan kapasitas lebih besar berupa mesin 2,8 liter. Dihadirkannya New Fortuner 2.8 didorong permintaan banyak konsumen yang menginginkan tenaga mesin lebih besar. Selain itu, fitur yang disematkan lebih lengkap dan andal. Maka, tak heran harga New Fortuner masih terbilang mahal 548–720 jutaan rupiah. Dengan harga tersebut tak menyurutkan hasrat masyarakat Indonesia untuk meminang seekor Fortuner. Hal ini dibuktikan dengan penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Fortuner terjual sebanyak 1.907 unit. Kehadiran Toyota Raize sendiri berhasil mendapat sambutan yang luar biasa dari konsumen. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya antrean inden untuk varian-varian tertentu. Segmen Sport Utility Vehicle kompak semakin ramai dengan hadirnya Toyota Raize. Pabrikan membekalinya dengan sederet teknologi canggih yang berhasil menjadi keunggulan mobil kembaran Daihatsu Rocky ini. Pantas saja Toyota Raize selalu masuk 20 besar mobil terlaris di Indonesia setiap bulannya. Seperti diketahui, untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Raize terjual sebanyak 1.951 unit. Secara umum, spesifikasi Daihatsu Terios belum banyak berubah walau mobil ini telah mendapatkan penyegaran terbaru pada 2023. Dari sisi performa, Daihatsu Terios masih menggendong spesifikasi mesin 1496 cc yang bisa menghasilkan tenaga 102,5 horsepower dan torsi puncak 136,3 Nm.
Namun bukan hanya hal itu saja yang perlu diketahui dalam hal spesifikasi mobil kembaran Toyota Rush ini. Tak kalah penting bagi calon konsumen untuk melihat spesifikasi eksterior, interior, dan lain-lainnya. Soal penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Daihatsu Terios terjual sebanyak 1.959 unit. Toyota All New Agya telah resmi hadir di Indonesia berbekal fitur-fitur baru yang bikin pengalaman mengendarainya makin seru. Seperti diketahui, fitur ini berguna untuk menirukan perpindahan gigi seperti mobil transmisi manual pada kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis. Toyota Agya generasi terbaru itu sendiri sudah menggunakan transmisi otomatis model CVT. Keberadaan pedal shift lumayan membantu untuk mendapatkan putaran mesin yang diinginkan, misalnya saat hendak menyalip kendaraan lain. Di sisi penjualan, berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Agya terjual sebanyak 2.349 unit. Toyota Rush GR Sport sendiri memiliki tampilan gagah. Salah satunya lewat penggunaan New GR design front dan rear bumper, silver side body molding GR emblem, dan penggunaan pelek ukuran 17 inch berbahan machining alloy wheel. Sementara interior adanya penambahan logo sablon GR Sport pada headrest depan, tombol engine push start button, dan pada display infotainment system. Keunggulan lain Toyota Rush GR juga sudah menyematkan smart start stop engine button dan digital AC display pada konsol tengah. Hanya saja tampilan head unit Toyota Rush GR Sport berbeda dengan versi sebelumnya. Di sisi lain, untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Rush terjual sebanyak 2.525 unit. Generasi teranyar dari Chery diluncurkan. Tampilannya kini makin modern dan berkelas meskipun ia lahir sebagai mobil untuk keperluan niaga, tapi tak terlihat murah. Penjualan Chery terus menggunung, model ini diterima dengan baik di sebagian besar wilayah di tanah air. Tak ingin terlena dengan kesuksesan yang telah diraih, PT SIS akhirnya merilis versi facelift dari Chery ini. Tentunya ulasan ini penting karena bagaimanapun Suzuki Chery merupakan salah satu mobil yang punya peran serta terhadap pembangunan bangsa ini. Bagaimana tidak berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Suzuki Chery terjual sebanyak 2.623 unit. Daihatsu Grand Max meluncur sejak tahun 2007. Kehadirannya saat itu langsung menantang seteru abadi Daihatsu Zebra, yaitu Suzuki Chery. Sebabnya Grand Max hadir dengan berbagai modernisasi di kelas mobil komersial seperti kabin yang lega, dashboard dengan bentuk modern, getaran mesin yang minim di kabin, hingga desain semi banet yang menambah unsur keamanan mobil niaga racikan Astra ini. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Daihatsu Grand Max Pickup terjual sebanyak 4.214 unit. Secara umum, spesifikasi Toyota Calya menggunakan mesin 1,2 liter dan punya interior dengan konfigurasi 7-seater. Harga murah, muat banyak penumpang, dan mesin yang bandel. 3 poin itu ibarat syarat ideal untuk multi-purpose vehicle atau yang di Indonesia juga sering diidentikan dengan mobil keluarga. Mobil semacam ini kerap menjadi pilihan mayoritas konsumen sebab bisa memenuhi banyak kebutuhan mobilitas sehari-hari. Beberapa contoh suksesnya adalah Toyota Kijang atau Toyota Avanza. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Calya terjual sebanyak 4.413 unit. Tepat pada 10 November 2021, PT Toyota Astra Motor memperkenalkan All New Avanza bagi konsumen di tanah air.
Kehadiran mobil ini terbilang monumental mengingat statusnya sebagai salah satu mobil sejuta umat. Hadir dengan label all new pada namanya, mobil ini membawa perubahan total. Hal itu meliputi platform yang digunakan, sistem penggerak roda, hingga transmisinya. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Avanza terjual sebanyak 4.758 unit. Daihatsu segera mendapat penyegaran minor di tampilan eksterior maupun interior serta fitur pada 2022. Pembaruan ini pun menjadi yang kali kedua bagi Sigra sejak pertama kali diluncurkan Daihatsu di Indonesia. Tampilan Sigra terbaru terlihat lebih stylish dan modern. PT ADM menyampaikan bahwa penyegaran yang diberikan pada mobil tersebut berdasarkan riset pasar. Mendapat penyegaran di beberapa sektor, harga Sigra terbaru pun mengalami kenaikan hingga 3 jutaan dari model sebelumnya. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Daihatsu Sigra terjual sebanyak 4.766 unit. Honda tahun lalu memperkenalkan generasi kedua Brio di Indonesia. Major facelift ini hadir untuk seluruh varian, baik Brio RS atau Brio Satya yang mengisi kelas LCGC. Pada penyegarannya kali ini eksterior Brio berubah total, tapi sayangnya untuk mesin tidak ada yang baru. Bicara soal fun to drive, Brio Satya ini lebih unggul ketimbang LCGC lainnya. Salah satu faktor yang membuat Brio Satya menyenangkan saat dikendarai karena memakai mesin 4 silinder yang minim getaran berlebih saat kondisi idle. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Honda Brio terjual sebanyak 5.579 unit. All New Kijang Innova Zenix ingin memadukan aspek-aspek MPV dan crossover. Sebagai informasi, nama Zenix adalah singkatan dari Zenith dan X. Zenith sendiri punya makna sebagai puncak performa dan X crossover yang merepresentasikan All New Kijang Innova Zenix memiliki desain ala crossover. Mobil yang mempunyai tampilan gagah ini dibanderol mulai 410 jutaan hingga 610 jutaan rupiah. Selain itu, All New Kijang Innova Zenix tersedia dalam 3 varian untuk konsumen. Untuk versi bensin terdiri dari varian G dan V. Sedangkan hybridnya tawarkan G, V, dan Qi. Untuk penjualan berdasarkan data wholesale Gaikindo bulan Juli 2023, Toyota Innova menduduki peringkat pertama, terjual sebanyak 5.760 unit.